Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai cambuk ini. Cambuk ini kalau untuk mencambuk orang bisa merah-merah. Yuh, ya, sakit sekali, sakit sekali, sakit sekali, sakit, sakit sekali. Oh, yuh. Saudara-saudari yang terkasih, dalam tradisi gereja abad pertengahan, biarawan-biarawati dulu sering mati raga dengan dua alat untuk membantu mati raga, yaitu dengan cambuk yang sering disebut flagella atau flagella dalam bahasa Latin, ya. Cambuk ini biasanya terdiri dari banyak tali-tali, ujungnya biasanya tajam, entah seperti paku atau seperti besi bintang, dan itu diterapkan di biara-biara. Bahkan juga di paha itu dikasih semacam tali, tetapi bahannya dari duri besi. Nanti ditali di paha sambil dipakai jalan setiap hari untuk merasakan penderitaan Kristus. Karena kita dicoblos dengan duri-duri dari besi itu di paha kita. Tentu tidak nyaman, dan ini sebagai bentuk mati raga untuk merenungkan sengsara Tuhan atau untuk menebus dosa-dosa kita. Di Filipina juga masih seperti itu. Setiap Jumat Agung di Filipina, di daerah Pampanga, itu ada penyalipan. Mereka action seperti Yesus dipaku beneran, mungkin 3-5 menit, nanti dicabut lagi, dan nanti dicek dengan puskesmas seperti mobil puskesmas keliling. Dan sepanjang jalan itu banyak orang yang memflagel, mencabuk diri sendiri, sehingga darah di mana-mana. Mereka tidak memakai baju, tetapi kemudian mencambuki sendiri dengan cambuk yang tajam ujung-ujungnya. Dan seperti ketika Yesus dicambuki itu, kemudian darah meleleh dari punggungnya. Bahkan ada yang menggores dengan seperti silet supaya darahnya semakin mengucur banyak sebagai tanda penyesalan. Sebetulnya sudah dilarang oleh keuskupan setempat, tetapi ini sering diliput National Geographic, devosi rakyat yang populer, maka susah untuk menghilangkannya. Maka saudara-saudari yang terkasih, pertobatan zaman dulu salah satu simbolnya adalah cambuk, flagella, mencambuki diri sendiri, bertobat. Hari ini kita bersama gereja merayakan pesta bertobatnya Santo Paulus. Saya yakin saudara-saudari semua yang terkasih sudah memahami bagaimana Paulus bertobat. Beliau itu mendapat SK untuk membunuhi, membasmi orang-orang Kristen pengikut Kristus. Bahkan dia di Tarsus waktu itu. Kemudian dia mendapat surat untuk membunuhi umat Kristen di Damsyik. Kemudian akhirnya dia lari bersama pasukannya, memimpin sebagai komandan. Tetapi dia tiba-tiba jatuh dari kuda. Matanya gelap, buta, dan kemudian ada suara, "Kenapa engkau menganiaya aku, Saulus, Saulus?" Karena namanya waktu itu masih Saulus sebelum bertobat. Nanti setelah bertobat, orang menulis Paulus dalam Kisah Para Rasul. Maka saudara-saudari yang terkasih, ketika Paulus merasa ini Tuhan, pertobatannya sungguh 180 derajat. Karena apa? Karena dari pembunuh, pembasmi, orang yang benci, anti-Kristen, menjadi orang yang pembela, bahkan getol mewartakan. Dan itu tanpa perjuangan. Karena hampir mungkin sekitar 7 tahun mungkin dia tidak dipercaya oleh orang Kristen sendiri. Dia ingin mewartakan apa yang dialaminya, pertobatannya. Tetapi orang masih ragu-ragu. Bukankah dia pembasmi kita dulu, pembunuh saudara-saudara kita? Kenapa dia sekarang jadi baik? Jangan-jangan hanya memancing supaya kita dibunuh semua. Nah,
butuh mungkin 7 tahun atau berapa saya lupa, yang jelas bertahun-tahun. Akhirnya dia dibantu, kemudian dia diajak oleh Rasul Barnabas untuk bersama-sama Paulus ini mewartakan kabar kebangkitan Tuhan. Bahkan juga dikenalkan di dalam sidang orang Kristen, pemimpin-pemimpin Kristen Yerusalem pada zaman itu, dengan lingkaran para rasul Yesus sendiri. Dan akhirnya Paulus mendapatkan semacam otentisitas sebagai rasul, dan dia mewartakan, memilih untuk mewartakan kabar gembira tentang Yesus kepada segala bangsa. Artinya bangsa-bangsa bukan Yahudi, sampai ke Asia, Afrika, dan pewartaannya sungguh-sungguh kita rasakan sampai sekarang. Saudara-saudari yang terkasih, bicara tentang pertobatan. Kadang orang bertobat itu hanya tobat yang pura-pura. Kalau kita makan tahu isi, kalau kita makan tempe selimut atau tempe yang dikasih dengan gandum, digoreng, anget dalam kondisi yang masih panas, kita dengan cabai kita akan makan, dan itu enak sekali. Nanti kalau cabenya kebanyakan kita sudah saya kapok. Ini namanya kapok cabai. Karena nanti setelah 1-2 jam ada tempe goreng lagi atau tahu isi lagi, kita pasti akan ngambil cabai lagi, makan lagi. Nanti berhenti mungkin malam, kita sudah langsung ketagihan nyari cabai lagi. Saya nggak mau makan cabai, nggak mau, tapi pengen lagi, nggak mau, pengen lagi. Pertobatan yang umumnya terjadi kadang-kadang seperti itu, hanya pertobatan di mulut, hanya pertobatan superficial, hanya nangis ketika retret, hanya nangis ketika dinasehati, tapi setelah selesai kembali lagi berbuat dosa lagi, berbuat salah lagi. Paulus sekali bertobat, meninggalkan segala sesuatu, dan dia komitmen dengan apa yang menjadi keinginannya. Rasul Kristus, mewartakan Kristus yang sudah mempertobatkannya dengan menjatuhkan dari kuda, dengan membuat buta, dan akhirnya dengan melihat lagi, dengan penyembuhan Ananias dalam kisahnya. Dia ingin menjadi pewarta itu seluruh hidupnya. Maka sering pernah menulis dalam suratnya Paulus bahwa kami ingin melakukan apa yang kami pikirkan, yang menjadi cita-cita kami, yaitu yang ideal. Tetapi kami sering jatuh dalam kedagingan. Kami memilih suatu yang tidak kami ingini, yaitu keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan untuk kembali berbuat dosa, untuk berbuat dengan kelemahan-kelemahan kita. Itu pertobatan yang tidak 100%. Pertobatan yang hanya sampai pada psikologis, saya mau bertobat, tetapi tidak dilaksanakan. Atau dilaksanakan sedikit, tetapi kembali lagi. Paulus memberi contoh pertobatan total. Sekali mengatakan tidak, seumur hidup tidak. Dulu menikmati fasilitas-fasilitas untuk mengejar orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus. Tetapi sekarang dia meninggalkan fasilitas itu. Bahkan ketika mewartakan kepada jemaat-jemaat, dia harusnya berhak untuk mendapatkan mungkin jaminan hidup, makan, minum. Tetapi Paulus memilih bekerja sendiri, supaya nanti tidak dituntut balas jasa. Dia sebagai tukang tenda dan mendapatkan pemasukan dari kerjanya sebagai tukang tenda dan tabib. Dan disitulah dia bekerja mewartakan kehendak Tuhan. Maka saudara-saudari yang terkasih, jangan setengah-setengah ketika kita bertobat. Tetapi sungguh-sungguh teladan Paulus ini memberi kita inspirasi bahwa bertobat itu tidak hanya berhenti pada kata tobat, tetapi otomatis orang yang sudah bertobat merasakan kasih Tuhan, dia akan diutus oleh Tuhan.
dia akan memberikan segala sesuatu untuk mewartakan apa yang telah diperbuat Tuhan atas dirinya. Dan Paulus dalam bacaan satu dan bacaan yang versi panjang dan pendek ketika dia bertobat itu menceritakan segalanya, bahwa dia seperti anak yang baru lahir ketika melihat Yesus yang mempertobatkannya, dan dia pun akhirnya mengikuti semua itu. Semoga kita juga seperti Paulus dalam pertobatan, tidak hanya berhenti bertobat, tetapi siap mewartakan hasil pertobatan, kasih Tuhan yang menyentuh kita, mengajak kita untuk bertobat. Salam kabir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.